Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Tri Kurniawan dengan NIM 24051204043. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tentang model infrastruktur jaringan. Nah, untuk poin-poin yang dibahas dalam materi kali ini, yang pertama ialah definisi infrastruktur jaringan. Yang kedua adalah jaringan terpusat dan terdistribusi. Yang ketiga ada jaringan berdasarkan geografis. Yang kelima ada topologi jaringan. Dan yang keenam klasifikasi jaringan lainnya. Serta yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Definisi fundamental infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan didefinisikan sebagai sistem terpadu yang terdiri dari sebuah komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan terjadinya konektivitas dan kemungkinan data antar entitas komputasi. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi interkoneksi antar komputer otonom untuk berbagi sumber daya secara efisien dan aman. Untuk komponen dari fundamental sendiri terdiri dari perangkat keras atau hardware, meliputi seperti perangkat fisik seperti router, switch, server, dan media transmisi, kabel atau nirkabel. Yang kedua ialah perangkat lunak atau software, mencakup sistem operasi jaringan, protokol komunikasi, misalnya seperti TCP atau IP, dan aplikasi keamanan firewall. Selanjutnya, arsitektur jaringan terpusat versus terdistribusi. Yang pertama kita akan membahas jaringan yang terpusat. Yang pertama, terdapat entitas server sebagai penyedia layanan pusat dan klien sebagai peminta layanan. Yang kedua, manajemen sumber daya dan keamanan dikelola secara terpusat pada server. Yang ketiga, ada implementasi yaitu jaringan ADHOC, sistem file sharing sederhana. Selanjutnya membahas tentang jaringan terdistribusi. Yang pertama, setiap entitas node memiliki kedudukan setara dan dapat berfungsi sebagai klien maupun server. Dua, manajemen sumber daya dan keamanan bersifat desentralisasi, berada pada setiap node. Yang ketiga, contoh implementasinya ialah sistem perbankan, server web, dan database korporat. Berikut visualisasi untuk jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Untuk jaringan terpusat hanya memiliki satu server, sehingga semisal server tersebut mati, maka penyedia layanan akan terputus atau tidak dapat menyediakan layanan. Dan untuk jaringan terdistribusi, jika salah satu server mati, layanan akan tetap tersedia bagi pengguna lainnya. Lalu kita next. Selanjutnya, klasifikasi jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama adalah PAN, Personal Area Network, yaitu jaringan dengan jangkauan yang sangat terbatas, umumnya untuk konektivitas perangkat personal, seperti Bluetooth dan earda. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network, area lokal seperti gedung atau kampus, contoh laboratorium komputer. Yang kedua adalah MAN, atau Metropolitan Area Network, yaitu menghubungkan beberapa LAN dalam satu area kota atau metropolitan. Yang keempat adalah WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, bahkan lintas negara yang menjadi fondasi bagi internet global. Next, kemudian ada topologi jaringan. Yang pertama adalah bus topologi. Yang kedua ada ring topologi. Yang ketiga star topologi. Yang keempat ada extended star topologi. Yang keempat ada hierarchical topologi. Yang keenam ada mesh topologi.
Untuk topologi bus sendiri hanya tersambung dari satu kabel yang sederhana, sehingga memakan biaya yang murah. Tetapi jika salah satu kabel terpotong, maka dapat mengganggu komputer yang lainnya. Untuk ring topologi ini sebenarnya hanya penyatuan dari bus topologi dari ujung ke ujung, sehingga jika salah satu kabel pada ring topologi ini terputus, maka tidak mengganggu aliran komunikasi antar komputer. Untuk topologi star, yaitu seperti jaringan terpusat, memiliki kelebihan apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mengaruhi komputer yang lainnya. Namun, jika switch atau server pusat ini mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Juga membutuhkan banyak kabel sehingga banyak biaya yang perlu dikeluarkan. Untuk extended star topologi ini yaitu topologi star di dalam topologi star sendiri. Dan untuk hierarchical ini ada komputer pusat, kemudian dibagi menjadi di bawahnya ada hub atau switch, sehingga switch tadi memiliki anak switch dan dibagi menjadi beberapa komputer lagi. Untuk mesh topologi ini memiliki jalur pengiriman yang sangat banyak, sehingga satu komputer lain ini selalu terhubung dengan semua komputer lainnya. Karena rumitnya pada mesh topologi ini membutuhkan banyak kabel sehingga biaya instalasi yang menjadi mahal. Nah, untuk topologi jaringan sudah, kita next. Nah, untuk klasifikasi tambahan jaringan lainnya. Selain model dan topologi, jaringan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, hak akses. Memiliki dua jenis yaitu intranet atau akses internal atau terbatas, dan internet atau akses publik. Jadi internet ini untuk umum dan intranet ini hanya untuk orang-orang yang kita izinkan saja. Kemudian berdasarkan media transmisi. Pertama, wired network atau menggunakan kabel, dan wireless network atau nirkabel tanpa kabel. Selanjutnya berdasarkan tipe siaran, unicast 1 ke 1. Artinya ini hanya menghubungkan perangkat yang satu, perangkat pertama ke perangkat yang kedua, tidak bisa perangkat satu ke dua, perangkat satu ke tiga. Kemudian ada multicast 1 ke grup, yaitu 1 ke 2 gitu. Oke. Selanjutnya ada broadcast 1 ke semua. Kesimpulan. Untuk kesimpulan, pemilihan model infrastruktur jaringan adalah keputusan strategis yang bergantung pada analisis kebutuhan terkait skalabilitas, keamanan, biaya, dan kemudahan manajemen. Jadi kita itu harus berhati-hati dalam menentukan jaringan yang ingin kita gunakan. Tidak boleh sembrono karena itu mempengaruhi keamanan, biaya, dan kemudahan manajemen. Ya, sudah sampai penutup. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi tadi. Mungkin jika ada kurang kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.